Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di El Majid Channel, tayangan edukatif yang informatif. Syukur alhamdulillah, semoga kita semua yang menyaksikan tayangan ini ditambahkan rezekinya, kesehatannya, dan dipermudah segala urusannya. Baik sahabat, saat ini kita sedang berada di Villa daerah Megamendung, tepatnya yaitu di Bogor, untuk kegiatan pembukaan Majelis Taklim Ar-Rasyidiyah. Sekaligus kita refreshing. Yang diantara kegiatannya yaitu yang pertama, hiburan gambus agar mempererat hubungan antar sahabat dengan kita bernyanyi bersama. Yang kedua, salat berjamaah bersama-sama agar silaturahmi dan keakraban semakin erat. Yang ketiga, zikir sholawat bersama. Yang keempat, tausiah siraman rohani. Yang kelima, berziarah bersama ke makam keramat yang ada di sekitar dekat villa ini. Yang keenam, berolahraga bersama agar jiwa dan pikiran kita sehat. Oke? Baik sahabat, kita akan berziarah ke makam keramat Raden Arya Baya. Sekaligus kita mengulik sejarah beliau. Bagi kebanyakan orang, makam merupakan tempat yang menyeramkan. Tetapi beberapa situs makam yang ada di Indonesia memiliki nilai religi yang tinggi. Salah satunya yaitu situs makam Raden Arya Baya. Situs makam Raden Arya Baya berlokasi di Desa Pasir Angin, Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk mencapai lokasi situs makam Raden Arya Baya, para peziarah dapat menempuh perjalanan dari kota Cibinong, kemudian jalan menuju arah selatan kurang lebih sejauh 26 km. Medan yang dilalui salah satunya adalah dengan menyusuri Sungai Ciburial yang berada di sebelah barat dengan alur jalan yang berliku-liku pada sebuah perbukitan. Dari kejauhan, bangunan makam Raden Arya Baya terlihat sangat indah. Makam Raden Arya Baya dibangun di atas tanah wakaf, yaitu almarhum Haji Aceng atau yang terkenal dengan nama Abuya Ciratim. Luas tanah pada bangunan makam adalah 700 meter persegi. Sedangkan luas bangunan makam berukuran 20 x 30 meter yang memiliki lantai berkeramik. Pada bangunan makam juga terdapat kubah yang menjulang tinggi. Diperkirakan kubah tersebut memiliki diameter sekitar kurang lebih 10 meter. Situs makam Raden Arya Baya juga dilengkapi fasilitas tempat parkir seluas 2000 meter persegi. Di dunia ini ada sebabnya. Inna likulli syai'in sababa. Sesungguhnya bagi tiap-tiap sesuatu di dunia itu ada sebabnya. Karena dunia ini ada proses. Wa musabbibul asbab huwa Allah. Makam Kanjeng Raden Mbah Arya Baya adalah keturunan dari Raden Anggadipa Sawidak. Namun sampai dengan saat ini belum ada penjelasan mengenai silsilah keturunan Raden Anggadipa. Yang diketahui hanyalah Raden Arya Baya merupakan anak ke-22 dari Raden Anggadipa. Silsilah keluarga Raden Arya Baya menunjukkan bahwa Raden Arya Baya adalah keturunan keluarga Sukapura. Yang saat itu Sukapura merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat. Konon terbentuknya pemerintahan di Sukapura
berkaitan erat dengan runtuhnya kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Pemerintahan Sukapura terbagi dalam 3 periode, yaitu yang pertama periode Sukapura dari 1632 sampai 1628. Yang kedua periode Manonjaya dari 1829 sampai 1901. Yang ketiga periode Tasikmalaya dari 1901 sampai saat ini. Kabupaten Sukapura berdiri setelah Perang di Pati Ukur pada tanggal 16 Juli 1632 yang tertuang dalam Piagam Sultan Mataram. Raden Aryabaya adalah keturunan keluarga Sukapura, yaitu dari Dalem Wirawangsa. Bupati Sukapura yang pertama diangkat menjadi bupati oleh Sultan Mataram pada tahun 1632 sampai 1674 dan diberi gelar Raden Tumenggung Wiradada yang memiliki arti prajurit yang gagah perkasa serta berani dalam membela keadilan dan kebenaran. Setelah Bupati Sukapura yang pertama tidak menjabat lagi, maka jabatan tersebut diduduki oleh Dalem Tambela. Kemudian jabatan sebagai bupati diteruskan oleh Raden Anggadipa. Raden Anggadipa dikenal dengan sebutan Dalem Sawidak. Pada masanya, Sukapura pernah mengalami masa kejayaannya. Hal ini dibuktikan dengan pesatnya kemajuan dan keberhasilan Kabupaten Sukapura. Pada masa pemerintahan Raden Anggadipa Sawidak, Kabupaten Sukapura menjadi pusat gerakan Tarekat Satariyah di Asia Tenggara. Ulama besar pemimpin gerakan Tarekat Satariyah yang setia mendampingi Raden Anggadipa dalam menjalankan pemerintahan yaitu Syekh Abdul Muhyi. Raden Anggadipa mampu menjadi penopang syiar agama Islam yang berjalan tanpa menimbulkan gejolak dan konflik. Menurut informasi, pada saat area pemakaman ini mau diratakan dengan tanah, alat berat eskavator tiba-tiba menjadi rusak. Dan akhirnya alat berat yang digunakan bisa beroperasi kembali setelah Haji Muhtar berdoa kepada Allah untuk alat berat bisa lagi beroperasi dan bisa digunakan. Dengan syarat makam tersebut jangan dibongkar. Lalu pengelola penggusuran memberikan lahan khusus untuk area pemakaman agar makam tersebut bisa digunakan untuk berziarah. Dan alhamdulillah itu terwujud sampai saat ini dengan peziarah datang dari berbagai daerah. Pengalaman itu biasanya kayak gini untuk orang biasa. Coba tanyain dulu gitu. Tadinya makamnya nggak kelihatan atau gimana? Nggak kelihatan. Di sini juga makam ini, tapi semua udah dipindahin. Oh gitu ya? Ya udah dipindahin. Jadi tinggal makam beliau aja nih ya di sini. Ya. Kemudian mau diinin nggak bisa gitu ya. Jadi akhirnya tahu bahwa kalau begini tuh ada orang khusus gitu, orang khusus nggak bisa ya. diinin kan tindakannya. Ya. Akhirnya barulah tuh pas mulai saat itu tuh. Ya waktu saat itu langsung dicari kan orang-orang sini, orang asli ini, orang Inggris sama kesepuan kiai-kiainya gitu, yang masih ada berkaitan keturunannya, yang dipanggil, musyawarah dan akhirnya. Dan itu yang punya ini orangnya Cina, akhirnya diwakafin. Ya makamnya harus dibangun. Oh gitu. Ya akhirnya ceritanya langsung dibangunlah ini. Seperti sekarang ini. Ya bangun. Nah, jadi kayak orang-orang Gunung Lewis di sini tuh, orang kampung situ bisa digaji besar, tetapi kalian bangun aja warung-warung. Nah ini sebagai buruhan bayarannya gitu, cuma bayar listrik aja jadinya. Hingga sekarang di sini nggak ada pembayaran apapun, karena ini pribadi. Oh gitu. Pengurusan pribadi tanpa ada. Jika informasi yang disampaikan ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar untuk menambahkan pendapat kalian. Baik, terima kasih sahabat. Jiwa yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Selalu istiqomah dan tetap jaga persaudaraan. Serta berpikir positif dan jangan banyak galau. Oke, enjoy!
like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.